Ibu Hilda Nurul, umur 31 tahun, jabatan sebagai guru kelas 2 di SDN Cipageran Mandiri 1 Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Ersada Sumarti. Saya mahasiswa dari IPU Siliwangi. Izin mewawancara Ibu mengenai pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Hilda. Hilda. Umurnya berapa? 21. Jabatan di guru kelas berapa Ibu? Kelas 2. Ya Ibu, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Pada masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran dilakukan secara daring ya Bu? Apakah Ibu setuju dengan adanya pembelajaran daring? Sebenarnya melihat situasi sekarang ya, karena kita pun kan terpaku dengan aturan pemerintah yang mengharuskan kita daring. Tapi sebetulnya kalau bila bisa memilih lebih enak tatap muka ya Bu. Karena memang respon orang tua pun berbeda. Ya. Kadang kalau daring dari segi tugas juga beda. Kalau kita kan kelas 2, kelas bawah yang memang menuntut anak harus bisa membaca. Ya sulit sekali ya Bu ya untuk kelas 2 daring. Ya. Lanjut aja, dalam pembelajaran daring Ibu menggunakan aplikasi apa Bu untuk mengaplikasikan pembelajaran ke siswanya? Melalui pas apa aja Bu? Kalau misalkan materi gitu, kalau misalkan dijelaskannya melalui Zoom atau video? Kadang video yang lebih sering video di YouTube, jadi saya biasanya download video dulu, lalu saya upload lagi gitu. Karena memang kendalanya kan ada, kalau misalkan memang harus Zoom gitu ya, banyak kendala. Apa Ibu sudah membuat RPP pembelajaran daring sebelum pembelajaran secara daring? Kita bikin semua harus bikin. Jadi beda, kalau dulu RPP-nya kan RPP tatap muka, sekarang dari kita menyesuaikan. Itu dibikinnya Ibu setiap pertemuan atau ada jenjang kayak sebulan? Sasaran kedua yaitu Ibu Wipin Tresna Yulia, umur 52 tahun, jabatan sebagai guru kelas 6 di SDN Setiawarga. Apa setiap daring Ibu mempersiapkan media pembelajaran Bu? Iya, jelas karena sudah ada jadwalnya. Hari ini apa, tentu saja harus ada RPP-nya. Nanti kemana aja kalau nggak pakai RPP? Iya. Selain media pembelajaran, apa ada media pembelajaran berupa aplikasi yang Ibu pakai? Kalau voice note itu aplikasi bukan? Nah, Voice Ibu note sering dari WhatsApp juga ya? sering pakai voice note, ya WA, di dalamnya pakai voice note. Kadang kalau ini anak coba di akhir biasanya yang voice note kesimpulan kalau diketik kan terlalu panjang ya anak-anak itu satu orang gitu misalnya pakai voice note gitu nih. Paling PowerPoint juga hanya apa ya, slide-nya aja saya kirimkan gitu kan. Apalagi IPA kan banyak gambar ya, banyak gambar, materinya juga banyak. Kalau kadang kan kalau difotokan bosen anak-anak terlihat video itu kan kalau slide itu. Nah, sebentar-sebentar gitu ya mungkin PowerPoint gitu. Metode pembelajaran apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran daring? Pada pembelajaran daring biasanya walaupun pandemi kan tidak boleh ini ya berkumpul, tapi kadang gimana ya, apalagi IPS kelas tinggi gitu ya, kelas tinggi banyak materinya, biasanya kerja kelompok, tapi pastilah diwanti-wanti jaga protokol kesehatan gitu ya. Kerja kelompok, paling belajar kelompok, sama penemuan juga yang IPA. Nah, IPA mah penemuan sederhana lah, seperti diberi gambar ya, harus paling inquiry itunya masuknya. Nah, itu aja metode inquiry mungkin. Inquiry sederhana ya. Sasaran yang ketiga ada Ibu Putri Puspita Rosana, umur 29 tahun, jabatan sebagai guru kelas 6 di SDN Cipageran Mandiri 1. Ibu sudah mempersiapkan bahan ajar berupa materi pembelajaran sebelum proses pembelajaran berlangsung. Iya, seperti yang disampaikan tadi ya, saya setiap sehari sebelum pembelajaran hari esoknya, hari ininya malamnya saya nyiapin dulu materi pembelajaran beserta media pembelajaran yang akan digunakan. Jadi dari materi pembelajaran yang saya punya dari beberapa referensi, saya rangkum dalam PDF dan itu isinya cuma 5 atau 6 lembar. Itu kegiatan yang akan dilakukan siswa selama hari
Bagaimana kesiapan siswa dalam pembelajaran daring? Kesiapan siswa dalam pembelajaran daring, mereka pasti udah sangat siap ya, karena saya sehari sebelumnya menginformasikan misalnya besok kita Zoom meeting jam 8, berarti kan anak-anak sudah mempersiapkan gitu. Atau enggak, besok kita video call ya mulai dari jam 9, nah itu anak-anak udah mempersiapkan gitu. Jadi mereka udah seragam rapi, mau Zoom meeting, mau video call gitu. Atau enggak, kadang voice note misalnya besok ada agenda voice note, jadi mereka menyebutkan apa misalnya melalui voice note, jadi ya di hari itu mereka sudah mempersiapkan. Sasaran yang keempat ada Bapak Uus Rustiadi, umur 57 tahun, jabatan sebagai guru olahraga di SDN Setia Warga. Apa ada kendala yang Bapak temui dalam pembelajaran daring? Kalau kendala itu pasti ada ya Neng. Pasti ada, tapi sebagai pendidik kita harus berusaha seminimal mungkin kendala tersebut jangan dijadikan alasan. Contohnya kendalanya karena lingkungan Setia Warga ini mungkin dengan ketinggian di Cimahi itu yang paling tinggi mungkin ya, yang paling ujung, kadang-kadang sinyal tidak ada ya, terus orang tua tidak mempunyai kuota ya, kadang-kadang HP-nya juga rebutan dengan orang tua. Nah, ketika Bapak memberikan tugas ataupun sedang daring, kadang-kadang anak tuh ikut dengan tetangga ataupun kelompok sampai ada 5 orang, 6 orang dengan satu HP. Karena mohon maaf, untuk di Setia Warga ini rata-rata perekonomiannya itu di bawah rata-rata, menengah ke bawah, karena banyak yang kuli ya, kuli harian. Jadi mohon maaf, kalau disamakan dengan di kota-kota itu sangat jauh berbeda gitu ya Neng. Mungkin anak-anak di kota itu satu orang bisa masing-masing punya HP, kuotanya mungkin terpenuhi. Karena kalau di sini mohon dimaklumi gitu, dikarenakan faktor perekonomian, orang tua yang kurang mampu, ya akhirnya keterbatasan itu bermunculan. HP tidak punya gitu, kuota juga mungkin kadang-kadang diisi atau enggak. Nah, sinyal, terutama sinyal di sini kurang bagus lah sinyalnya. Jadi sebisa mungkin ya seorang pendidik itu bagaimana supaya bisa menjalankan program-program kita tercapai bahan ajar, bagaimana caranya bisa menyampaikan. Mungkin kadang-kadang tugas juga disuruh mengumpulkan hari ini jam sekian, kadang-kadang besoknya. Itu kendalanya HP itu. Kadang-kadang HP-nya dibawa oleh orang tuanya bekerja, anak ikut dengan istilahnya mengikuti pembelajaran di HP orang lain, tidak bisa mengirimkan tugas gitu. Tadi kan Bapak sebutkan kendalanya ada dari kuota ya Pak. Apakah siswa SD Setia Warga ini mendapatkan kuota edukasi Pak dari pihak sekolah atau pemerintah? Nah, alhamdulillah selama ini untuk edukasi kuota Bapak 12.500 per satu anak itu dari anggaran BOS. 12.500 itu mungkin terbatas GB-nya berapa GB itu. Jadi tidak bisa lama gitu. Iya. Mungkin ya pemakaian HP-nya tuh. Iya, bagaimana bentuk penilaian atau evaluasi yang dilakukan guru dalam pembelajaran daring Pak? Nah, untuk kebetulan Bapak kan sebagai guru olahraga ya. Ketika Bapak ceramah, ketika Bapak mempraktekkan ditiru sama anak ya,
anak memfotokan, jarang-jarang memvideokan gitu ya. Ketika video bapak ditiru sama anak, nah itu langsung penilaian secara langsung oleh bapak. Ataupun mulai tugas-tugas tadi, tugas pertanyaan, tolong jawab, ini. Kadang-kadang hari itu juga, kadang-kadang besoknya, karena kenalan tadi itu. Tugas dikumpulinnya. Iya. Baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Cukup segitu aja paling Pak. Iya, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat ya Neng ya, bermanfaat untuk bekal ke kampus, nanti untuk laporan ke dosen pembimbing, dijadikan bahan tolak ukur untuk setiap warga dan sekolah-sekolah yang lain. Itu kendalanya tadi sudah disebutkan oleh Bapak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya Neng ya. Cukup sekian video KKN Siklus 2. Terima kasih yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.